Oke, semoga lancar ya. Oke, kita coba bahas ya tentang etnoekologi ya. Semoga suara saya bisa terdengar. Nah, ini beberapa definisi tentang etnoekologi dari beberapa literatur yang sempat saya baca ya. Jadi etnoekologi adalah pengetahuan yang dimiliki populasi tertentu. Ya, populasi tertentu mengenai aspek ekologis lingkungannya dan berbagai implikasi praktisnya. Atau ada juga yang mendefinisikan etnoekologi itu adalah kumpulan repertoar hubungan antar spesies dan antara spesies dengan lingkungan. Antar spesies dan antara spesies itu agak beda ya. Nah, menurut KBBI, repertoar itu adalah perbendaharaan, baik itu bahasa ya, bahasa itu ada dialek, ada ragam yang dimiliki oleh seseorang atau masyarakat. Ya, jadi etnoekologi itu tadi bukan hanya sebatas tumbuh-tumbuhannya saja, tapi melibatkan populasi manusia di mana lingkungan gitu ya, faktor biotik dan abiotik yang saling berhubungan satu dengan yang lain dan memiliki hubungan timbal balik ya, seperti itu. Masih terdengar suara saya? Masih, Bu. Masih, Bu. Baik, alhamdulillah. Masih, Bu, walaupun ada kresek-kreseknya. Oh, iya, padahal di rumah saya nggak ada yang bunyi kresek-kresek. Ya sinyal, Bu. Mungkin sinyal ya, sinyalnya lagi kurang bagus. Oke, kemudian, nah ini kepanjang. Ini kenapa jadi begini nih? Selesai. Ini aja dulu ya. Atau etnoekologi juga semua studi yang mendeskripsikan interaksi masyarakat lokal dengan lingkungan alam. Ya, jadi yang dikaji adalah masyarakat lokal atau etnik tertentu yang ada di sekitar kita. Misalnya kalau di Jawa Barat itu ada etnis Sunda, kemudian ada etnis Baduy, ya, etnis suku Naga dan sebagainya. Kalau di Sumatera Barat mungkin nanti Bu Des bisa menyampaikan ke saya. Ya, suku-suku apa saja di sana. Ada suku Minangkabau ya, kemudian ada suku apa lagi ya, saya mohon maaf ini saya nggak begitu. Kalau yang utamanya yang anunya Minangkabau, Bu. Kemudian etnis yang lain pendatang gitu. Tapi dia satu. Nah, kemudian ada apa namanya? Suku yang kecil-kecilnya apa namanya itu? Yang misalnya ada suku Guci, ada itu apa? Tapi bukan etnis, Bu. Minangkabau etnisnya. Ya, terima kasih Bu Des untuk tambahan informasinya buat saya yang tidak begitu banyak paham tentang apa suku-suku di wilayah Sumatera Barat. Oke, kemudian etnoekologi definisi yang lainnya adalah ilmu tentang bagaimana orang
memahami hubungan antara manusia, hewan, tumbuhan, dan elemen fisik lingkungan lokal. Ya, jadi tidak hanya tumbuh-tumbuhan saja seperti mata kuliah ini etnobotani gitu ya. Tapi pada saat kita mengamati etnoekologi itu semua makhluk hidup, semua elemen fisik lingkungan atau faktor abiotik itu dikaji bersamaan. Nah, berikut adalah dasar kompleksitas ruang interaksi manusia dengan alam. Ya, antroposfer itu bicara tentang manusianya, ya antroposfera itu. Jadi manusia itu dia akan berinteraksi dengan atmosfer, gitu ya. Ini definisi atmosfer, lapisan gas yang menyelimuti planet, gitu ya. Ini definisi letterlocknya, kayak gitu ya. Apa namanya ya, ibaratnya udaranya ya, gitu ya, udaranya. Kemudian biosfer itu adalah ekosistemnya, gitu. Di seluruh penjuru bumi, terutama yang kita amati ya, ekosistem di tempat pengamatan kita itu seperti apa, gitu. Apakah di lokasi tempat pengamatan kita itu ada ekosistem sawah, ada ekosistem danau, ada ekosistem apa namanya pesisir dan sebagainya. Ya, kita ambil topiknya satu-satu. Karena ini skupnya masih skup sarjana ya. Kalau sudah S3 apa namanya boleh semuanya gitu ya, semua ekosistem. Kemudian hidrosfer. Bagaimana lapisan air yang ada di permukaan bumi di tempat kita penelitian. Ya, kemudian untuk litosfernya, kerak bumi, artinya tempat permukaan bumi kita pijak itu seperti apa sih gitu loh. Tanahnya, batuannya gitu ya, kemudian tumbuh-tumbuhan, hewannya dan sebagainya. Ya, seperti itu. Oke. Nah, ketika bicara tentang atmosfer, kita akan memperhatikan cuaca dan iklim. Gitu ya, itu ada kaitannya. Kalau cuaca berkaitan dengan ilmu meteorologi, kalau iklim itu klimatologi. Jadi ketika manusia berinteraksi dengan alam, tidak akan pernah terlepas dari cuaca dan iklim di tempat tinggalnya, di tempat pengamatannya. Seperti itu ya. Misal, ketika bulan Desember ya, teman-teman akan mengambil data ya tentang apa nih etnoekologi kayak gitu. Itu kan banyak turun hujan ya, banyak turun hujan. Nah, apakah waktu tersebut sangat efektif untuk mendapatkan data atau tidak? Sehingga gitu ya, kita sebagai manusia yang akan melakukan penelitian itu harus berhitung cuaca dan iklim yang memungkinkan kita untuk bisa mendapatkan data secara maksimal dalam tempo yang sudah kita tentukan. Misal 1 bulan pengamatan, kita bisa dapat data apa saja. Atau di bulan-bulan tertentu gitu ya. Di bulan-bulan tertentu masyarakat etnik yang akan kita amati itu sedang melakukan suatu upacara adat tertentu. Ya, jadi harus bisa berhitung apa namanya waktu gitu ya terkait dengan cuaca dan iklim yang berkaitan dengan penelitian kita. Kemudian untuk biosfernya, dunia hewan dan tumbuhan yang ada di tempat penelitian kita. Ya, namanya etnoekologi, berarti kita mengamati semua faktor biotiknya, hewan dan tumbuhan. Kalau teman-teman mau pengamatan tentang mikroorganismenya pun dalam sisi etnoekologi tidak masalah, gitu ya. Mungkin nanti teman-teman akan mendapatkan gitu ya. Misalnya ada tanaman yang endemik di tempat lokasi penelitian, kayak gitu ya, tanaman endemik.
teman-teman bisa gitu ya ambil sampel gitu kan, entah itu di tanahnya, entah itu di airnya gitu kan ya. Apa ya, nanti diamati mikroorganisme apa yang spesifik di tanaman endemik tersebut, atau di situ ada hewan-hewan endemik seperti apa ya kalau di daerah Sumatera, misal macan ya, harimau Sumatera seperti itu ya. Mungkin bisa tuh di daerah jelajahnya si harimau Sumatera itu gitu ya, kalian bisa mendapatkan mikroorganisme yang endemik juga seperti itu ya. Oke, kemudian untuk hidrosfer ya, lingkungan daerah perairannya, sungai, danau, dan air tanahnya seperti itu. Kemudian lautan dan samudra ya, karena kan ada beberapa masyarakat adat gitu yang tinggal di sekitaran sungai, danau gitu ya, atau sumber-sumber mata air lainnya, atau ada yang di pesisir seperti itu ya. Itu perlu diperhatikan gitu ya. Kalau yang apa ya, yang takut dengan daerah-daerah berair atau kedalaman ya tolong pilih yang aman-aman saja gitu ya, lokasi yang tidak dekat sungai, tidak dekat danau, dan tidak dekat dengan laut gitu ya. Tapi kalau yang berani yang nggak masalah. Tapi kan air ini kan tidak melulu berkaitan dengan tempat tinggal dari suku masyarakat adat yang kita amati atau populasi penduduk yang sedang kita amati. Kemudian litosfer, bagaimana batuan dan tanah di sana bisa menggemburkan tanaman-tanaman yang ada di wilayah tempat lokasi penelitian kita di masyarakat tertentu gitu kan ya. Apakah dia batuan-batuannya itu berupa hasil dari muntahan gunung api atau hasil dari pembentukan daratan yang sebelumnya diketahui secara geologi bahwa daerah tempat kita pengamatan awalnya adalah lautan kayak gitu. Nanti keanekaragaman tumbuhan dan hewannya akan berbeda-beda. Ya, kemudian daerahnya itu apakah dia berbukit-bukit, datar atau bagaimana? Ya itu juga harus dipahami dan harus banyak ditulis gitu ya. Jadi informasi-informasi seperti itu akan berpengaruh terhadap gitu ya, terhadap hasil penelitian kita gitu, dan terhadap pembahasan yang akan kita tuangkan gitu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanya? Belum ya? Oke, saya lanjut saja. Nah, ini hanya sebagian contoh dari masyarakat adat yang ada di Indonesia ya. Ini yang saya kenal gitu ya, di daerah Dayak kayak gitu ya. Mereka biasanya lebih senang tinggal di daerah yang dekat-dekat dengan air, karena mereka yakin bahwa dengan tinggal di tempat yang dekat dengan air, mereka bisa memenuhi segala kebutuhan akan air gitu ya, baik untuk kebutuhan dasar, mandi, cuci gitu ya, itu terpenuhi seperti itu. Dan juga mereka juga selalu berkesempatan akan melakukan perjalanan ya. Perjalanannya biasanya kalau masyarakat di pedalaman itu ya melalui sungai kan. Kalau lewat darat ya nanti seperti ini nih, harus naik turun gunung kayak gitu ya. Atau mungkin teman-teman ada yang ini nih suka nonton Indonesiaku ya di salah satu stasiun TV. Nah itu luar biasa ya, bagaimana mereka harus mencapai satu daerah ke daerah yang lain kayak gitu. Kalau tidak ada jalan, baik jalan darat maupun jalan air gitu ya, mereka harus melewati sungai, lembah gitu ya, gunung kayak gitu ya, yang
akan memakan waktu yang lama, padahal hanya sekedar untuk menjual satu hasil panen seperti itu ya, untuk sampai ke kampung terdekat yang mana nanti pembeli dari kota ada di sana gitu ya. Itu luar biasa gitu ya. Tapi masyarakat adat gitu ya, masyarakat adat itu mungkin ya karena kearifan lokal mereka, karena pengetahuan lokal mereka yang diwariskan secara turun-temurun, mereka selalu mencari tempat yang dekat dengan air. Ya, seperti itu. Kalau sekarang masyarakat perkotaan beda ya, apalagi di daerah puncak di Jawa Barat itu senang banget tinggalnya yang di atas gunung gitu ya. Padahal setahu saya yang namanya di atas gunung itu sulit sekali mencari air gitu ya. Cuma mungkin karena mereka mendapatkan kepuasan tersendiri untuk bisa melihat pemandangan yang sangat indah kayak gitu, mereka rela gitu ya tinggal jauh dari sumber air gitu kan. Ya, seperti itu. Ini hanya sebagai gambaran, tapi bagaimana kita bisa mengetahui bahwa mereka gitu ya selalu berinteraksi dengan faktor-faktor abiotik di tempat tinggal mereka. Bagaimana mereka harus tetap menjaga keberadaan dan kebersihan sumber air di tempat mereka tinggal. Ini air terjun ya. Air terjun ini ya bagaimana supaya bisa tetap jernih ketika tidak turun hujan ya. Ketika tidak turun hujan, kemudian debit airnya juga tetap tinggi seperti itu ya. Nah itu mereka biasanya punya aturan-aturan tersendiri. Kemudian ini masyarakat suku Bajo gitu ya. Bagaimana padahal mereka tetap ya MCK turun ke bawah kayak gitu ya, mohon maaf ya gitu ya. Tapi kenapa kok bisa gitu ya, bisa ini perairannya tetap jernih gitu ya. Nah itu yang harus kita tanya gitu, dan itu yang harus kita pelajari gitu kan ya. Bagaimana mereka bisa tetap hidup dengan lingkungannya dan menjaganya supaya tetap bisa dinikmati oleh anak cucunya gitu ya. Kemudian ini di suku Banjar ya di Kalimantan Selatan ini masih mempertahankan tradisi pasar terapung ya, padahal secara ya di daratannya banyak pasar, tapi mereka tetap mempertahankan ini karena memang mereka mencoba gitu ya memenuhi pasokan segala kebutuhan pangan gitu ya, maupun sandang papan kayak gitu ya, mereka menggunakan perahu ya seperti itu. Oke, itu ya sedikit gambaran bagaimana gitu ya seorang seorang masyarakat adat atau populasi masyarakat adat mereka bisa berinteraksi dengan lingkungan atmosfernya, hidrosfer, litosfer, kemudian biosfernya. Ya, nah tugas seorang peneliti, tugas seorang mahasiswa yang sedang menyusun skripsi adalah mengamati itu gitu loh. Satu topik aja, pilih aja satu ekosistem saja gitu ya, nggak usah yang banyak-banyak. Oke, nah ini ya bagian dari ilmu etnoekologi ya, bagaimana ilmu etnoekologi itu tadi berkaitan dengan lingkungan alam dan dengan lingkungan masyarakat ya. Tadi lingkungan alam sudah banyak saya ceritakan di slide sebelumnya. Kemudian bagaimana ilmu-ilmu sosial itu bisa gitu ya, bisa berkaitan dengan ilmu alam gitu, dengan lingkungan alam tempat si masyarakat itu berada gitu ya. Tadi lalu lintas perairan gitu ya, atau lalu lintas daratan, apakah memungkinkan untuk distribusi gitu ya, distribusi hasil panen mereka dengan cara didagangkan
atau juga dengan cara ditukar ya, ditukar dengan bahan-bahan lain ya, barter ya, sistem barter seperti itu. Nah, itu mereka sudah mengenal yang namanya ilmu ekonomi gitu kan, saling membutuhkan. Masyarakat tadi tempat yang kita teliti, mereka butuh bahan-bahan tertentu yang tidak bisa diproduksi di kampungnya gitu kan ya, mereka harus pergi atau menukarkan hasil panen ke kampung yang lain untuk mendapatkan barang yang diinginkan ya, seperti itu masih apa namanya cara yang masih lama ya gitu ya. Mungkin kalau generasi mudanya gitu ada yang ya mungkin dikeluarkan dari masyarakat adat itu untuk sekolah gitu ya di luar kampungnya kayak gitu, mungkin dia akan mentransfer pengetahuan gitu ya ke masyarakat adat. Namun biasanya gitu ya, biasanya ketua adat itu memprotek gitu ya, tidak ada yang namanya modernisasi ya, seperti itu. Kemudian ada batas-batas ya, ada batas-batas untuk masyarakat etnik tertentu, dan itu berkaitan dengan ilmu politik ya, seperti itu. Di mana biasanya masyarakat adat itu sebenarnya udah ada undang-undangnya ya, yang diatur oleh pemerintah Indonesia bahwa dia punya kawasan tertentu yang tidak boleh diganggu gugat oleh masyarakat luar yang bukan termasuk etniknya ya. Sudah ada konsensusnya gitu ya. Pemerintah boleh gitu ya, boleh menawarkan gitu kan bantuan atau ya semacam pembinaan seperti itu diperbolehkan gitu, tapi gitu semua keputusan ketua ya. Tapi biasanya ketua adat itu akan selalu mendukung kebijakan-kebijakan pemerintah gitu ya, supaya bisa mereka juga bisa turut andil dalam proses pembangunan. Kemudian untuk pengetahuan teknologi, agama gitu ya, lembaga bahasa dan kesenian, nah itu biasanya kalau ada informasi-informasi yang diperoleh dari masyarakat adat yang sempat ke lain desa kayak gitu ya, kemudian melakukan pendidikan ya, meskipun pulang pergi ya kayak gitu, mungkin ada beberapa masyarakat adat yang membolehkan anggotanya kayak gitu untuk menuntut ilmu di kampung yang lain kayak gitu ya, gitu. Dan biasanya nanti akan terjadi pergeseran budaya di masyarakat adat tersebut gitu. Ya, oke. Nah, cakupan etnoekologi itu tadi sebenarnya sudah sempat dibahas ya, biofisik, ada faktor biotik, ada faktor abiotik. Faktor abiotik tadi faktor lingkungan, udara, kemudian tanah gitu ya, atau ya lingkungan sekitarnya gitu kan ya, yang mendukung kehidupan si populasi masyarakat adat gitu ya. Kemudian landscape-nya, habitat manusianya seperti apa gitu ya. Mereka biasanya punya peraturan tersendiri ya untuk mendukung ekologi di daerah tersebut supaya tidak tidak penuh sesak ya. Sepertinya mereka punya konsensus tersendiri di antara ketua adat dengan anggotanya kayak gitu. Mereka cuma boleh punya anggota gitu ya, sekian kepala keluarga, dari di satu kepala keluarga itu cuma boleh terdiri atas sekian orang gitu ya, seperti itu. Kalau berlebih kan tidak mungkin gitu ya, masyarakat adat itu tidak melakukan perkembangbiakan gitu kan ya. Nah, kelebihannya itu mereka juga sudah atur gitu ya, siapa yang mau keluar dari daerahnya, depannya siapa yang masih mau tetap. Oke, suara saya masih terdengar jelas?
Masih, Bu. Masih, Masih, Bu. Bu. Saya bicara udah jauh-jauh nggak pada kedengar. Oke, baik. Kemudian gitu ya, ini salah satu contoh saja sih gitu ya di masyarakat suku Baduy yang saya tahu ya. Suku Baduy itu kan ada suku Baduy dalam, ada suku Baduy luar ya. Suku Baduy dalam itu juga ya suku Baduy dalam ya yang tidak mengenal teknologi yang namanya handphone kayak gitu ya, televisi atau teknologi lainnya. Uang pun mereka tidak mengenal gitu ya, karena sistem perekonomiannya adalah sistem barter ya. Mereka panen apa dijual ke suku Baduy dalam kayak gitu kan. Suku Baduy luar itu kan yang sering berkomunikasi dengan masyarakat di luar daerah ya, di luar kawasan ya, kota dan sebagainya ya kayak gitu. Nah, seperti itu. Atau mungkin ada pelancong gitu kan ya yang dia bawa uang kayak gitu. Mereka tahu uang gitu ya, tapi buat apa? Terus semua sistem perekonomian mereka adalah barter ya. Gitu. Itu yang saya tahu. Kemudian jumlah orang ya, jumlah kepala keluarga di sana juga terbatas gitu ya. Mereka kalau nggak salah tidak boleh lebih dari 70 orang atau 100 orang kayak gitu ya di dalam wilayah Baduy dalam. Kalau Baduy luar juga sebenarnya sudah di ini ya, sudah dibatasi gitu ya. Jadi ada syarat gitu kalau suku keturunan suku Baduy dalam itu dia ingin sekolah gitu, silakan sekolah, tapi kamu nggak boleh balik lagi gitu ya, seperti itu. Atau ada yang beranak pinak gitu kan ya. Nah, ini udah penuh nih satu keluarga kamu kayak gitu, silakan pilih siapa yang mau keluar dari keluarga kamu gitu ya. Jadi pindah gitu kan ya, pindah keluar dari komunitas suku Baduy dalam ya, seperti itu. Oke, kemudian ekologi budaya. Jadi semua aspek kebudayaan gitu ya itu dikaji di dalam etnoekologi ya. Aspek kebudayaan apapun, budaya pernikahan gitu ya, budaya apalagi kelahiran, budaya menjaga lingkungan ya dan sebagainya ya, semuanya dikaji di sini ekologi budaya. Karena kan tiap-tiap masyarakat etnik itu kan beda-beda ya budayanya ya. Seperti di Baduy dengan di Dayak itu mirip-mirip. Jadi gini, mereka itu sistem bertaninya tuh pindah-pindah ya. Jadi misalnya ada sekian luas lahan pertanian kayak gitu ya. Tahun ini gitu ya, mereka bisa tebang tuh pohon-pohon yang sudah besar-besar kayak gitu, kemudian digunakan untuk nanam padi, nanam sayuran gitu ya, atau segala kebutuhan masyarakat lah ya gitu ya, cabai, tomat dan sebagainya. Oke, 10 tahun saja di situ. Nanti kalau sudah 10 tahun pindah lagi ke lahan yang lain 10 tahun juga. Jadi yang ini dibiarin kayak gitu ya, nanti pohon-pohonnya tinggi-tinggi gitu ya, semak belukar kayak gitu. Sementara yang sini dibuka gitu ya, dibuka lahan baru gitu kan. Kan secara ekonomi memang tidak bagus ya, karena kan di sini tidak bisa panen serentak ya satu kampung itu gitu ya. Jadi kan cuma sebidang sekian hektar saja gitu kan ya. Tapi secara ekologi ini tanah yang sudah 10 tahun digarap gitu ya untuk pertanian dan sebagainya kayak gitu, itu sudah tidak subur lagi. Jadi mereka harus pindah ke tanah yang belum dipakai gitu ya. Tadi yang banyak semak belukar, yang pohonnya udah tinggi-tinggi itu ditebangin. Sementara yang tadi yang sudah dipakai untuk pertanian
itu dibiarin gitu, biar subur lagi gitu ya. Itu kan salah satu ini ya kearifan lokal juga, dan harusnya kita juga seperti itu kan. Tanah itu juga kan ada masa jenuhnya, ada capeknya gitu ya, untuk terus gitu ya ditanam panen kayak gitu ya, seperti itu ya. Di suku Dayak juga seperti itu. Dan sayangnya gitu ya, sayangnya mereka itu cara efektif untuk membuka lahan adalah dengan pembakaran gitu ya. Padahal kalau dengan pembakaran kita tahu banyak spesies yang hilang gitu kan, baik hewan, tumbuhan, mikroorganisme. Tapi untuk sejauh ini itu adalah cara yang efektif dan dipandang itu lebih aman. Karena apa? Hasil pembakarannya berupa abu itu nanti akan menyuburkan tanah di situ gitu loh. Begitu gitu ya. Apa pemahaman yang ada di mereka gitu ya. Kalau kita yang di ini ya, kalau udah mulai musim-musim tertentu tuh ya, kalau di TV, wow nih wilayah Kalimantan banyak asap, titik api, ya, itu sebenarnya mereka sedang membuka lahan kayak gitu ya, bukan apa secara alamiah terjadi kebakaran gitu kan ya. Oke, kemudian ekologi dan adaptasi manusia ya, manusia itu mampu mengubah alam. Iya kan? Apa sih yang tidak bisa dilakukan manusia? Bisa semua gitu ya. Mengubah alam yang tadinya tandus jadi gembur gitu. Itu manusia gitu loh. Ya. Yang tadinya gembur jadi tandus, ya itu juga manusia gitu ya. Tapi bagaimana kita bisa menyeimbangkan alam itu supaya bisa dinikmati sepanjang hayat gitu ya, sepanjang hayat kita yang saat ini maupun untuk anak cucu kita gitu kan. Nah itu kan semua pilihan gitu ya, seperti saat ini ya, apa namanya, mungkin di negara kita belum ada ini kali ya, belum ada aturan kali ya, lahan sawah yang boleh dijual itu berapa gitu ya, berapa hektar gitu untuk satu wilayah kayak gitu ya, sementara yang lainnya harus tetap dipertahankan sebagai lahan sawah karena penduduk Indonesia masih tergantung pada beras kayak gitu ya. Mungkin nanti gitu ya 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan mungkin ada aturan seperti itu. Karena kalau di negara-negara di luar Indonesia itu kan sudah diatur ya, apa namanya, lahan pertanian mereka harus sekian luasnya. Jumlah penduduk di negara tersebut cuma boleh sekian. Kalau lebih silakan. Yang urban pindah lagi gitu ya. Pindah ke ini asal daerahnya gitu ya. Begitu. Tapi kan di Indonesia belum ada aturan seperti itu. Karena ya masih banyak daerah kosong di Indonesia ya, seperti di Kalimantan, di Papua itu tanahnya masih luas-luas kayak gitu. Ya, sebenarnya bisa transmigrasi harusnya gitu kan ya, tapi ya tadi sudah keenakan di satu wilayah, tidak mau pindah ke wilayah yang lain ya. Gitu. Kemudian ini interaksi dan adaptasi manusia dengan alam gitu ya. Ya, ada sebuah proses yang namanya budaya ya, seperti itu. Budaya ini berkaitan dengan seni, budaya itu bisa berkaitan dengan bahasa, sastra, kemudian sistem teknologi ya, kemudian organisasi sosial, sistem pengetahuan dan religi ya. Kan masyarakat tradisional itu sepertinya saat ini sih tidak sudah mulai jarang yang apa namanya animisme dinamik ya, animisme ya kayak gitu ya, tidak memiliki rasa kepercayaan pada Tuhan, sepertinya udah mulai jarang gitu ya. Jadi udah banyak masyarakat adat yang tersentuh
agama-agama yang diakui oleh pemerintah Indonesia. Ya, seperti itu. Kemudian kesenian. Kesenian pun sekarang gitu ya, tidak melulu yang kuno-kuno ya. Karena kan ada jurusan kesenian ya di apa namanya di Universitas Pendidikan ya, seperti itu ya. Universitas Pendidikan dan Keguruan itu ada ya kayak gitu, dan biasanya mahasiswanya untuk skripsi itu kan dia ini ya apa mengangkat satu tema seni, kemudian bagaimana dikreasikan, bagaimana diinovasikan gitu ya sehingga menjadi yang lebih modern ya seperti itu. Kemudian bahasa dan sastra itu biasanya juga ada ini ya pengaruh dari tempat yang lain ya seperti itu, dan juga pasti ada yang ini ya bercampur dengan bahasa Indonesia ya karena kan kita bahasa persatuannya bahasa Indonesia. Kemudian sistem teknologi ya tadi tuh sistem teknologi pertanian seperti itu mungkin terkesan kuno ya, tapi kalau untuk keseimbangan alam, saya rasa itu yang paling tepat. Saya yang merasa. Tapi nggak tahu kalau secara ilmu ekologi apakah benar seperti itu. Apalagi tadi dengan cara pembakaran gitu ya, itu orang-orang ilmu tanah mungkin akan marah-marah gitu ya. Orang-orang konservasi juga marah-marah gitu. Ngapain sih dibakar-bakar dan sebagainya gitu ya. Tapi pasti mereka punya kearifan lokal yang sampai sekarang mungkin belum terungkap ya, belum terkuak gitu ya. Oke. Kemudian dari hasil proses ini gitu ya akan melahirkan gitu ya sebuah hasil kegiatan yang produktif, reproduktif dan sosial ya seperti itu. Oke. Nah, kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi manusia ada warisan biologi ya, heredity ya. Jadi secara bagaimanapun pengetahuan yang kita dapat hari ini salah satunya adalah warisan dari orang tua kita. Ya, kalau ada yang dikombinasi atau ada yang berubah itu karena kita mendapatkan info dari yang lainnya ya, baik itu dari dunia maya, dari pertemanan kita dengan orang lain gitu kan ya, dari hasil kita menuntut ilmu seperti itu ya. Tapi ada warisan orang tua kita, percaya atau tidak coba dirunut ya seperti itu. Oke, kemudian keadaan alam sekitarnya ya. Keadaan alam sekitarnya menuntut kita manusia untuk bisa beradaptasi. Gitu kan? Nah, proses adaptasi itu yang akan mempengaruhi interaksi manusia dengan lingkungannya, dengan orang-orang sekitarnya. Ya, dengan budaya di mana kita berada. Kan ada peribahasa di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung, ya. Seperti saya kalau ke Sumatera Barat, gitu ya, nggak boleh bawa-bawa budaya saya karena akan beda, gitu, ya. Seperti itu ya. Dan sebaliknya, gitu ya. Jadi apa ya? Kalau saya selalu berpegang seperti itu. Jadi ketika saya ada di satu tempat, saya harus kenal dulu budaya di tempat itu seperti apa, ya saya harus ikuti gitu ya. Yang baik-baiknya ya, kalau yang buruk-buruk jangan gitu kan. Oke. Kemudian warisan sosial ya. Nah ini yang agak sulit gitu ya, karena biasanya kita selalu membawa apa tuh budaya sosial kita dari rumah gitu kan ya. Kadang ada yang humble, ada yang sendirian aja senengnya gitu kan ya. Nah itu yang harus bisa bukan harus ya, coba kita untuk bisa bersosialisasi karena kan manusia adalah makhluk sosial ya kayak gitu ya.
nanti kalau kita berada di tempat yang baru gitu kan, kita nggak punya kawan kayak gitu. Padahal kita nggak tahu tempat itu seperti apa gitu kan ya. Gitu ya. Kemudian kelompok manusia itu sendiri. Nah, ini kan biasanya manusia itu kan senang berkelompok juga gitu kan. Ya, dia akan berkelompok dengan orang-orang yang nyaman, orang-orang yang apa namanya bisa memberikan pengaruh yang positif gitu kan ya. Seperti itu. Oke. Nah, kemudian kaitan etnoekologi dengan etnobotani itu apa gitu kan ya? Kok di pelajaran etnobotani belajar etnoekologi sih gitu kan? Tadi kan kita berbicara tentang faktor biotik, faktor abiotik gitu kan ya. Kemudian bagaimana dengan botaninya gitu kan? Nah, itu berkaitan dengan konservasi jenis atau spesies. Ini sebagai contoh gitu ya. Ya, konservasi ya. Konservasi itu kan ada konservasi ex situ dan in situ. Ini yang ada di Pulau Jawa ya, gitu kan ya. Saya kemarin saya ke daerah Sumatera Barat, tapi belum ke teman-teman yang kayak gini nih, gitu ya. Nah, ini konservasi ex situ, salah satunya ada Taman Bunga Nusantara yang ada di daerah Puncak. Ini juga Kebun Raya Cibodas, gitu ya, yang berisi atau yang ditanami tumbuh-tumbuhan asli Indonesia dari berbagai mancanegara, ya baik itu hadiah atau sengaja dibeli dan ditanam kayak gitu ya. Itu adalah salah satu upaya untuk melestarikan tumbuh-tumbuhan yang ada di muka bumi ini, gitu ya. Itu. Kemudian ada lagi konservasi in situ. Nah, ini kan ada lembah harau ya. Saya dulu pernah ke lembah harau, tapi ya tadi cuma karena cuma sebentar gitu ya, belum fokus untuk melakukan upaya-upaya tadi pelestarian kayak gitu ya, konservasi gitu ya. Tadi sebatas masih menikmati keindahannya saja, padahal saya yakin di sini ada upaya-upaya konservasi in situ ya terhadap spesies tumbuhan maupun hewan yang endemik di daerah ini. Ya, berdasarkan informasi dari kawan yang pernah penelitian di sini, sepertinya ada kupu-kupu yang endemik di sini, ya seperti itu. Kemudian ada ini Taman Nasional Bukit Barisan, gitu ya. Itu kan sepanjang jalur Sumatera itu kan banyak ini ya, hutan-hutan ya kayak gitu, itu konservasi in situ yang mana perlu dijaga kelestariannya terhadap spesies-spesies tumbuhan, hewan, baik yang itu menghasilkan kayu atau sumber pangan, ya seperti itu. Oke, saya kembali. Kemudian inventarisasi tumbuhan, ya. Tadi dalam upaya-upaya konservasi tadi berarti kan harus ada penelitian, yang mana pada perjalanan penelitian itu pasti ada inventarisasi tumbuh-tumbuhan yang sekiranya bisa ditumbuhkan di kawasan konservasi ex situ seperti itu ya, atau dijadikan koleksi ya, baik itu herbarium atau spesimen hewan ya yang bisa diamati dalam waktu yang lama setelah diinventarisasi. Kemudian keberlanjutan pasokan sumber daya tumbuhan liar dan produk non kayu tadi secara konservasi ex situ dan in situ gitu ya, itu bisa menjaga keberlanjutan pasokan sumber daya tumbuhan liar dan produk non kayu gitu ya, karena apa namanya, di upaya-upaya konservasi ini ya tadi kalau tidak ada kegiatan konservasi kayak gitu semuanya akan hilang, seperti contohnya kayu ulin ya, kayu meranti gitu kan, itu yang produk kayunya ya. Yang non kayunya misalnya rafflesia ya, kemudian apa tuh Amorphophallus ya, ternyata Amorphophallus itu umbinya sangat bagus untuk pembuatan gel ya, kayak gitu ya. Gitu. Jadi bukan hanya rumput laut, tapi
tadi tuh umbi amorphophallus gitu ya, atau ini yang lainnya lah, apa namanya, iles-iles dan sebagainya kayak gitu. Oke, kemudian peningkatan ketahanan pangan, nutrisi dan perawatan kesehatan karena banyak sekali pengetahuan masyarakat lokal itu yang berkaitan dengan ini ya, ketahanan pangan, nutrisi ya, bagaimana masyarakat adat itu umurnya bisa panjang-panjang. Bagaimana gitu loh, mereka mengkonsumsi apa sih gitu kan, terus bagaimana mereka mengolah pangannya gitu kan, apakah seperti kita di kota nih banyak dikasih bumbu-bumbu instan kayak gitu ya, atau untuk perawatan kesehatan banyak tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitar masyarakat adat itu yang sangat potensial untuk mengobati berbagai macam penyakit gitu, yang secara gitu ya, yang secara ilmu pengetahuan belum diuji laboratorium kayak gitu kan ya, belum apa namanya, belum dijadikan kalau sudah diuji belum diamati secara lebih detail bagaimana simplisianya, komposisinya ya kayak gitu. Padahal masyarakat adat sudah melakukannya ratusan tahun yang lalu, bahkan mungkin ribuan tahun yang lalu pengetahuan itu ya. Sampai-sampai masyarakat India ya, pemerintah India itu marah ya sama Amerika. Padahal cuma gara-gara apa ya, ada seorang penelitinya atau Amerika ngambil data ya lewat hasil-hasil penelitian kayak gitu ya. Terus diambil lah hasil-hasil penelitian itu, coba disintetis kayak gitu ya. Jadi bahan yang disintetis dan berfungsi untuk kesehatan. Makanya pemerintah India memproteksi ya pengetahuan lokal masyarakat ya, terutama yang berkaitan dengan kesehatan. Nggak boleh dipublikasi sembarangan kayak gitu. Kemudian pelestarian, pemulihan dan penyebaran pengetahuan botani lokal dan kearifan lokal ya. Itu sangat penting karena sejujurnya masyarakat adat itu ya harusnya bisa ya menjadi penasehat bagi pemerintah bagaimana mengelola lingkungan itu supaya seimbang, supaya bisa lestari, supaya bisa dinikmati oleh anak cucu sekian ratus tahun ke depan gitu ya. Kemudian perlu adanya penegasan hak-hak masyarakat lokal dan adat. Mereka sudah menjadikan bumi Indonesia ini lebih lestari dibandingkan dengan segala teori yang sudah disampaikan gitu ya, pemerintah aturan-aturan begini begitu gitu kan ya, tapi nyatanya ya sedikit sekali keberhasilannya dibandingkan dengan masyarakat lokal dan adat yang melakukannya gitu kan ya. Gitu. Oke, kemudian kesepakatan tentang hak-hak masyarakat di kawasan lindung, ya itu juga harus diatur dan sebenarnya sudah ada aturannya gitu kan ya. Biasanya masyarakat di sekitar kawasan lindung itu tidak pernah melanggar gitu kan ya. Seperti kasus yang baru-baru ini tuh di mana tuh, di daerah Purworejo sana gitu kan ya, yang apa tuh, ada batuan apa andesit ya kayak gitu ya. Nah itu ya kenapa masyarakat tidak mau dibangun atau dibuat bendungan kayak gitu kan ya, seperti itu ya. Oke. Kemudian identifikasi dan pengembangan produk ekonomi baru dari tumbuhan ya, baik itu untuk kerajinan tangan, makanan, obat-obatan herbal dan tanaman hortikultura ya. Mungkin masyarakat adat yang menanam aja karena mereka punya maksud karena ada fungsinya masing-masing gitu ya. Tapi kan kalau masyarakat perkotaan kan melihat, oh cantik ya bunga itu ya, padahal untuk masyarakat tadi itu bunga untuk obat gitu kan ya, daunnya cantik ya gitu kata masyarakat kota, kata masyarakat
kita butuh karena itu untuk obat, untuk untuk bungkus ya, untuk pembungkus makanan dan sebagainya. Untuk kontribusi pengembangan obat baru ya, obat baru ya, bukan hanya obat herbal tapi obat baru gitu. Kalau di sintesis gitu ya, senyawa-senyawa yang di tumbuhan atau mungkin di hewan juga ya, atau mikroorganisme di masyarakat adat tertentu kayak gitu tuh pasti ada yang bisa dimanfaatkan sebagai bahan baku obat ya, seperti itu. Oke, nah ini ya untuk konservasi spesies, untuk tadi inventarisasi. Indonesia itu kaya sekali akan keanekaragaman tumbuh-tumbuhan ya. Saya bahas tumbuh-tumbuhan karena memang saya faknya di situ ya, takut kalau hewan nanti salah gitu kan ya. Ini untuk anggrek saja ya, ini cuma 3 saya tampilkan, padahal banyak sekali anggrek. Dari Sumatera Barat pasti ada anggrek khasnya gitu kan ya. Ini anggrek hitam dari Kalimantan, kemudian ini anggrek macan gitu ya, yang ada yang menjadi maskotnya dari Pulau Bangka kalau nggak salah ya. Ini anggrek nanas, ini dari Papua ya, seperti itu. Kemudian keanekaragaman Rafflesia yang membuat takjub ya, banyak orang gitu, kok ada bunga sebesar itu gitu ya, tanpa ada mana tanamannya gitu ya, mana batangnya, mana akarnya kayak gitu ya. Padahal kita tahu bahwa ini bunga Rafflesia itu sebenarnya kan induknya itu ya, tanaman aslinya itu kan sebenarnya tanaman parasit ya, gitu ya, tetrastigma itu ya gitu. Oke. Kemudian tadi menjaga kebutuhan pangan ya. Ini panen padi contohnya. Biasanya kalau masyarakat adat gitu ya, masyarakat adat ketika panen dia akan menyimpan bulir-bulir padinya gitu ya, yang sudah kering itu di dalam lumbung gitu ya. Jadi tidak semua dijadikan beras gitu ya, tidak dipecah gabahnya kayak gitu ya menjadi beras. Beda halnya dengan masyarakat kota gitu ya, nyimpannya dalam bentuk beras gitu kan. Padahal kalau beras itu ya kalau kelamaan nanti banyak kutunya. Sementara kan kalau ini kan masih tertutup oleh kulit ininya ya, kulit buahnya ya, kulit buah padi ya kayak gitu, atau kulit bijinya gitu kan ya. Jadi dia masih aman dari serangan mikroorganisme maupun serangga gitu, dibandingkan dengan yang sudah dijadikan beras gitu kan ya. Nah, oke. Selanjutnya masyarakat lokal juga ya, kelebihan panennya gitu kan, itu suka diawetkan ya, baik itu untuk makanan kecil ya kayak gitu, yang sari-sari buah, kelebihan panen buah kayak gitu ya, buah apapun lah gitu kan, selalu dijadikan penganan ya atau cemilan ya kayak gitu ya. Ya, karena kan kelebihan, kalau kelebihan tidak diolah kan nanti akan busuk aja gitu kan, sayang gitu ya. Tidak seimbang antara apa sih namanya tuh, biaya untuk menanam dengan hasil panennya gitu kan, kalau tidak dimodifikasi menjadi berbagai panganan olahan ya. Tempe kan kadang juga ada masanya pembuat tempe itu tempenya tidak habis dijual di pasar gitu kan, maka mereka coba modifikasi dalam bentuk kering yang bisa awet lama gitu, tapi masih punya karakteristik tempe gitu kan ya. Atau juga dalam bentuk yang kering seperti misalnya emping ya, hasil panen melinjo kayak gitu kan, kalau lagi banyak maka bisa diawetkan gitu kan ya, dijadikan makanan ringan ya nantinya kalau setelah digoreng ya. Oke. Kemudian produk-produk panen
dengan teknologi yang lebih modern gitu ya, ini sudah menggunakan ultraviolet ya, gitu ya, dikalengkan. Ini lebih tahan lama gitu ya dibandingkan jika kita beli kemudian dimasak gitu kan ya, tanpa diawetkan seperti ini atau diawetkan dalam bentuk ringan seperti ini gitu kan ya, yang sebelah kanan nih dijadikan chip kah atau cracker kayak gitu ya, atau apalah kayak gitu ya. Kemudian juga panganan olahan lainnya bisa daging ya, kelebihan daging gitu, misalnya kurban ya gitu ya. Kalau misal kurban sapi kan 7 orang ya, untuk 7 orang kan ininya sunahnya ya gitu. Nah itu kan nggak murni 7 orang gitu ya, jadi 7 orang itu kan cuma dapat sebagiannya aja, sisanya kan akan banyak gitu ya, akan banyak ya kalau tidak diawetkan ya nanti akan terbuang dengan percuma gitu kan, sayang itu. Akhirnya kan ada beberapa LSM gitu yang menjadikannya kornet gitu ya, atau sosis gitu, nanti pada tempat-tempat yang membutuhkan bisa dikirim gitu ya, misal lagi ada bencana itu kan dikirim tadi tuh yang awetan-awetan sardennya kayak gitu ya, atau sosis kemasannya dan sebagainya. Dan kelebihan ikan gitu ya, bisa diolah menjadi berbagai makanan. Ini juga kan sudah ada yang ini ya, yang dibekukan ya gitu ya, yang siap dijadikan oleh-oleh tahan sekian hari gitu kan ya dalam perjalanan ya, seperti itu. Oke, ini khasnya Sumatera Barat ya, rendang nih udah banyak ya yang dikemas seperti ini ya. Kemudian bumbu-bumbu juga ya, kelebihan panen bumbu-bumbu itu dikeringkan, dikemas, kemudian dijual gitu kan ya, atau ada yang sudah diolah gitu ya, udah jadi misalnya bumbu rendang gitu ya, udah satu kemasan deh. Ya pokoknya yang ibu-ibu yang males kayak saya nih, udah tinggal masukin aja tuh bumbunya ke daging, tinggal kasih santan dan sebagainya gitu ya. Seperti itu. Oke. Nah, ini salah satu contoh studi etnoekologi di Banten. Ya, bagaimana masyarakat Baduy membagi wilayahnya menjadi 3 zonasi. Ada wilayah lembah, gitu ya, ini lembah gitu. Kemudian bukit, zona 2, ini zona 2, ini bukit-bukit, kemudian zona 3 puncak gunung. Ya, ini ada daerah-daerah keramat yang penduduk Baduy itu sendiri tidak boleh masuk ke dalamnya. Cuma tetua adat saja yang boleh masuk ke dalamnya untuk melakukan upacara-upacara tertentu ya. Ini di zona 3, ini daerah keramat gitu ya. Jadi nggak boleh ada warga yang ke sana, karena di sini fungsinya ya untuk tadi menjaga sumber air bagi masyarakat di daerah lembah gitu ya. Kalau zona 2 itu masih boleh lah untuk didirikan bangunan gitu ya. Mungkin kan dekat dengan lahan pertanian ya, supaya ada yang menjaga gitu kan. Ya. Oke. Kemudian ini padi lokal di masyarakat Baduy ya. Ini berdasarkan kriteria ya, ada yang morfologinya seperti ini, berbulu gitu ya. Bulunya ada 39 varietas. Yang tidak berbulu ada 60 varietas. Kemudian bentuk gabah yang normal, yang tipis, yang normal ada 68 varietas, yang tipis ada 1 varietas gitu ya. Kemudian warna beras, terserah mau yang mana. Itu sekarang lagi viral nih beras hitam ya.
masyarakat Baduy cuma punya 1 varietas. Kemudian beras merahnya mereka punya 20 varietas dan beras putihnya ada 68 varietas. Itu. Kemudian warna jerami padi ini ada yang normal ya. Normal tuh kuning ya. Kemudian warna hitam nih ada 1. Kemudian cita rasa kuliner, ada yang lengket, padi ketan, ada yang tidak lengket. Kemudian ya cuma 2 itu aja. Yang padi ketan mereka punya 16 varietas, yang ketan ada 73 varietas. Kemudian kalau kesakralan, jadi mereka ada upacara-upacara sakral, padinya juga tertentu ya, tidak boleh sembarangan. Itu mereka ada 3 varietas. Dan yang sakral itu ada 8. Nah, umur panen terserah nih mau milih yang mana gitu. Kalau lagi kurang hujan, ditanamlah padi yang bisa dipanen 5 sampai 6 bulan. Itu ada 87 varietas. Itu yang umurnya singkat 4 sampai 5 bulan cuma 2 varietas. Gitu ya. Jadi mereka sudah bersiap terhadap kondisi alam yang tidak memungkinkan, yang tidak enak sekalipun. Jadi mereka sudah punya ini padi yang bisa dipanen 5 sampai 6 bulan. Gitu ya, karena tadi tuh kurang hujan ya. Seperti itu. Ya. Dan apa ya? Ini saya ada dosen pembimbing gitu ya. Beliau itu punya sawah gitu kan ya. Punya lahan sawah yang lumayan banyak gitu ya, lumayan luas. Beliau tuh punya gini, kalau buat dijual kayak gitu ya, buat dijual, beliau tuh tanam yang varietas ini kayak gitu. Jadi beliau punya benih sendiri yang ini. Tapi kalau beliau lagi mau ada hajatan gitu ya, itu tuh udah diperkirakan dulu tuh apa namanya mau hajatan berapa bulan ke depan gitu. Nanti saya harus tanam padi yang ini karena nanti buat hajatan gitu kan ya, buat subsidi berasnya nggak usah beli gitu ya, seperti itu ya, luar biasa ya gitu ya. Ya bagaimana kalau yang nggak punya lahan sawah, nggak apa-apa, sesuaikan dengan kantong masing-masing saja gitu ya. Nah kemudian ini untuk yang Kampung Naga sama ada 3 zonasi ya. Ada zonasi suci, kawasan suci, kawasan bersih, dan kawasan kotor. Kawasan kotor itu yang ini sih apa namanya, yang banyak penduduknya ya, kayak gitu. Oke. Enggak ding gitu ya. Jadi mereka tuh apa ya, tempat MCK-nya itu terpisah ya. Ini perkampungan Naga ya. Seingat saya gitu. Jadi wilayah suci itu yang di atas ya, yang ini nih di daerah gunung kayak gitu, ini daerah yang tidak boleh dimasuki oleh siapapun kayak gitu ya. Kemudian kawasan bersih itu yang perumahan warga Kampung Naga. Nah nanti ada wilayah kotor itu benar-benar MCK semua di situ, kawasan MCK gitu ya. Jadi mereka mengaturnya seperti itu. Jadi kebayang ya kalau mau ke belakang ya harus jalan dulu ke pusat MCK-nya kayak gitu ya. Gitu. Dan Kampung Naga itu sendiri ya ada satu stasiun televisi yang sudah mengangkat gitu ya Kampung Naga ini dalam ini ya azannya, azan maghribnya ya. Nanti silakan lihat aja deh. Saya sudah siapkan sih ininya YouTube-nya, tapi kalau cukup ya waktunya. Ya, itu. Oke. Kemudian, nah ini untuk di Kampung Naga pembagian ini apa karakterisasi apa namanya padinya cuma ada 6 kan tadi, kalau di suku Baduy ada 7 ya. Ada padi kesakralan. Kalau di sini tidak ada. Ya, bedanya itu. Ini mereka lebih sedikit jumlah varietasnya dibandingkan dengan suku Baduy. Ya, seperti itu. Tapi mereka punya beras putih, beras merah, dan beras hitam. Mereka beras hitamnya malah ada 2 varietas nih. Gitu ya.
beras merahnya cuma 1, beras putihnya cuma 1. Gitu ya. Oke. Oke, untuk cita rasanya mereka ada beras pulen dan ada beras biasa ya. Biar itu perak lah kayak gitu ya. Kemudian ada beras ketan, ada beras biasa gitu ya. Lebih banyak beras biasanya nih ya. Pare itu beras ya. Gitu ya. Atau padi. Oke. Nah, ini ya sistem penanggalan pertanian untuk di wilayah Jawa Barat ya. Tadi suku-suku tersebut itu punya tanggal-tanggal pertanian gitu ya. Nih, biasanya mereka sebutnya ini nih bulan ketiga gitu ya. Kemudian bulan Labu, bulan Rendang, bulan Maret ya, kayak gitu. Nah, kalau melanggar ini nanti panennya suka gagal kayak gitu ya. Dan sebenarnya petani-petani pun sebenarnya punya ininya ya, punya kalendernya sendiri ya gitu ya. Dulu kakek saya suka cerita sih gitu ya, kalau nanam itu di bulan ini, saya nggak hafal sih ya kayak gitu ya. Dan saya nggak tahu tuh tante saya yang tinggal gitu ya, tinggal dengan kakek dulu, apakah juga mencatatnya atau tidak ya, seperti itu gitu ya. Ini keterangannya nih, yang disebut kapak itu apa, kalimo itu apa, kanem itu ke-6, kalimo itu ke-5, kapak itu ke-4 gitu ya. Nah, ini ada ini nih deskripsinya. Kalau bulan ke-4 itu seperti ini nih, angin bertiup dari barat laut gitu. Kemudian musim peralihan gitu ya. Sifat alam berupa tanaman kapuk randu sedang berbuah gitu kan. Terus binatang semacam burung pipit mulai membuat sarang untuk bertelur. Nah, di masa ini cocok nih ya, harusnya buat tanam padi kan. Si burung baru bertelur. Kalau baru bertelur banyak makan nggak? Kalau banyak makan berarti nggak boleh nanam padi di sini ya. Kemudian kapitu, kawolu, kasongo ini ya, seperti itu. Ini keterangannya nih. Kalau di kapitu, wah nih musim buah-buahan nih, durian, sirsak, kelengkeng masih berbuah, burung-burung sulit mencari makan. Gitu ya. Ini kan buah-buahnya keras-keras nih. Terus bulan Kawolu ini kunang-kunang bertebaran besar. Oke, ini pokoknya sampai 12 ya. Gitu ya. Oke, itu ada keterangannya ya. Nah, ini untuk pemanfaatan padi ladang di masyarakat Baduy. Ya, padi ladang gitu ya. Nah, ini mereka hasil panennya bisa dijual gitu kan. Sorry, nih ya. Jadi yang padi dan non padi kayak gitu bisa untuk konsumsi keluarga kayak gitu ya. Oke, kemudian nanti sebagian disimpan di lumbung gitu ya. Nanti sebagian lagi ditanam gitu ya. Untuk padi-padi tertentu akan ditanam menjelang upacara adat gitu kan. Ya, terus dari sini, nah
di lumbung padi ini gitu ya, tergantung musim. Kalau musim kemarau mereka akan mengeluarkan benih padi yang tadi yang lama panen gitu ya, yang tahan kekeringan kayak gitu. Kalau lagi banyak hujan ya ini apa namanya, nanam padi yang di padi sawah gitu ya, yang di sawah yang banyak air gitu ya. Nah ini ditanam di petakan huma gitu, terus nanti bisa dijual gitu ya, dihasilkan uang tunai nanti karena padi huma itu mungkin kurang berkenan kali ya masyarakatnya kali ya, makanya di, dijual untuk membeli beras yang lain gitu, yang menurut selera mereka, atau mungkin lebih murah lagi kali ya, nggak tahu juga saya. Itu kan kemudian ikan asin kayak gitu dan lain-lain gitu ya. Oke. Terus ini studi etnoekologi di Sumatera Selatan ya, mereka lebih masyarakat di sini lebih senang mendirikan rumah gitu ya di tepian sungai ya, seperti itu. Karena apa? Karena kan mereka banyak yang jadi nelayan ya kayak gitu, sehingga ini memudahkan transportasi mereka ke lokasi-lokasi bagian sungai yang bisa banyak ikannya kayak gitu ya, seperti itu. Oke, kemudian juga di aliran sungai ini kan mudah sekali untuk mengairi sawah ya kayak gitu kan, karena sebagiannya juga adalah petani gitu ya. Jadi nggak usah lagi bangun irigasi kayak gitu kan, cukuplah dengan apa metode yang diwarisi dari nenek moyangnya, mengairi membuat saluran gitu kan, dari sungai menuju petak-petak sawah penduduk ya, seperti itu. Oke, kemudian ini makna sungai bagi masyarakat Karanganyar, Banyuasin, Sumatera Selatan ya. Ini untuk transportasi, untuk persawahan, perkebunan, perikanan, pemukiman, dan sempadan. Ya, ini berdasarkan pengalaman dan cerita orang tua bahwa sungai itu menjadi identitas gitu ya. Sungai itu menjadi keutuhan hidup gitu ya kan. Manusia itu tidak bisa lepas dari air, maka mereka lebih suka tinggal di tepi sungai ya, seperti itu. Riverside ya kalau bahasa kerennya ya. Oke. Nah, ini contoh studi etnoekologi di Bangka gitu ya. Proses pembajakannya mereka tidak menggunakan traktor ya, tapi masih menggunakan kerbau. Saya lupa ingat ya gitu ya. Kalau traktor itu kan tidak bisa menggaruk tanah lebih dalam dibandingkan dengan bajak yang menggunakan kerbau ya. Nanti tolong dikoreksi ya Bu Des ya. Gitu ya. Oke, kemudian nanti proses perontokan padinya kalau sudah panen juga tidak menggunakan mesin, tapi digebyok gitu ya, dipukul-pukul gitu ke sini nih papan ini. Tuh, nanti ditumbuk ya. Padi tumbuk itu kan vitaminnya masih lebih banyak daripada padi giling gitu ya. Kemudian nanti ada selamatan kayak gitu ya. Itu masih dipegang erat oleh masyarakat di daerah Bangka ya gitu ya. Tapi kalau yang sudah modern ya sama saja dengan yang ada di Pulau Jawa. Kemudian ini perspektif ekologi masyarakat Kelurahan Kalabirang dalam pengelolaan Taman Nasional Bantimurung ya di Sulawesi Selatan. Ya, jadi masyarakat paham betul tapal batas daerahnya, kemudian pemanfaatannya, mereka tidak akan melanggar gitu ya. Kemudian
Bentuk interaksinya dijadikan lahan pertanian, pemanfaatan kawasan sebagai taman wisata, kemudian tindakan pelestarian berupa gotong royong dalam membersihkan lingkungan sekitar, ya ini masih dipegang erat sampai sekarang. Kemudian monitoring habitat kupu-kupu, karena kan Bantimurung terkenal dengan keanekaragaman kupu-kupunya, ya, yang sangat luar biasa. Kemudian ada patroli yang dilakukan masyarakat dengan polisi kehutanan, ya. Jadi ada sinergitas antara masyarakat dengan polisi kehutanan dalam rangka menjaga kelestarian Taman Nasional Bantimurung, gitu ya. Jadi bukan tugas polisi kehutanan saja. Nah, ini Taman Nasional Bantimurung, ya, seperti itu. Tuh ya, tidak ada bangunan di atas sini, gitu ya. Beda halnya di daerah puncak, ya, sampai yang paling tinggi itu ada bangunan, ada rumah mewah kayak gitu kan. Oke, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Semoga jelas gitu ya, dan azan juga pas. Silakan kalau ada yang ingin bertanya. Ibu, saya izin bertanya. Ya, Ibu, tadi kan ada beberapa suku yang menurut saya sudah bagus dalam kemandirian